Salam Bapak Ibu Saudara semua. Kita sampai pada 1 Korintus 4, ada 21 ayat. 1 Korintus pasal 4. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar, apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang jadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ya, terima kasih. Oke. Setelah di pasal 3 kemarin Paulus menegur jemaat di Korintus yang belum dewasa, kemudian juga secara rohani ya, kemudian juga mengingatkan bahwa mereka milik Kristus, maka pada pasal 4 ini Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus dalam hal memandang pelayan Tuhan, yaitu agar mereka jangan menghakimi dan juga tetap rendah hati. Hal tersebut dilakukan oleh Paulus karena Paulus nampaknya melihat bahwa jemaat di Korintus mulai menyombongkan diri dalam keadaan mereka, dan dari pernyataan Paulus itu tersirat bahwa mereka memandang rendah para pelayan Tuhan, sesuatu yang tidak pantas untuk mereka lakukan ya. Di ayat 1 kita melihat bahwa
Paulus menuliskan sebuah kalimat peringatan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, yaitu sebagai hamba-hamba Kristus. Artinya saat itu jemaat Korintus tidak memandang para rasul dengan sebagaimana mestinya. Jadi hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah dan harus dipercaya ini kurang dipandang dengan pantas begitu. Jadi jemaat harusnya memandang pelayan Tuhan sebagai hamba Kristus karena mereka menjalankan pekerjaan yang sangat penting, di mana rahasia Allah dipercayakan. Dan dalam hal jabatan dan tugasnya tersebut, sudah sepantasnya bahwa hamba Tuhan tidak boleh dipandang rendah. Tetapi meskipun demikian, di ayat 3, Paulus juga menyampaikan bahwa penilaian atau penghakiman oleh jemaat atau orang lain atau pengadilan manusia itu sebetulnya tidak banyak mempengaruhi dia. Dan dia pun tidak pernah menghakimi dirinya. Karena Paulus sadar sekali dan tahu, yakin bahwa hakim atas dia, hakim atas semua itu adalah Tuhan saja. Dan di ayat 5 juga karena hanya Tuhan yang tahu akan segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi Tuhan yang mengetahui semuanya, Tuhan tahu apa yang direncanakan, sesuatu yang belum terjadi, Tuhan mengetahuinya sehingga hanya Dia yang layak untuk menjadi hakim atas semuanya. Nah, di bagian kedua, di sini Paulus juga mengingatkan agar jemaat di Korintus belajar sebuah ungkapan, jangan melampaui ada yang tertulis. Artinya jangan melampaui sesuatu yang sudah ditulis, supaya mereka tidak menjadi sombong. Di ayat 7 ada teguran yang sangat keras dari Paulus, yang nampaknya ini ditujukan ke beberapa orang jemaat ya. Siapakah yang menganggap engkau penting? Ini suatu teguran dalam bentuk kalimatannya yang sangat tajam ya, sangat menohok gitu. Paulus melanjutkan, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jadi di sini Paulus ingin menyampaikan bahwa jemaat di sana itu memang memiliki kelimpahan ya, memiliki karunia dan juga kemakmuran. Dan dilanjutkan lagi, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Di sini nampak sekali bahwa Paulus menilai beberapa jemaat tersebut begitu sombong karena mereka memiliki kelebihan, mereka memiliki kelimpahan, tetapi mereka merasa bahwa itu milik mereka sendiri dan bukan pemberian dari Allah. Jadi nampak sekali kesombongan yang terjadi di sana sehingga Paulus menegur begitu keras ya, dengan kalimat yang begitu tajam. Di ayat 8 Paulus juga melanjutkan menuliskan bahwa kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Nah, kondisi yang digambarkan Paulus ini nampak jemaat di Korintus ini beberapa orang ini berkecukupan secara materi ya. Telah kenyang ini bisa menunjukkan suatu keadaan fisik yang nyaman, kemudian juga telah menjadi kaya. Kita tahu jemaat di Korintus kaya hikmat, karunia, dan tanpa kami kamu telah menjadi raja. Jadi tanpa pelayanan Paulus dan hamba Tuhan, jemaat di Korintus sudah memiliki suatu kondisi yang nyaman begitu ya. Jadi jemaat di Korintus ini beberapa sudah merasa seorang raja yang memiliki semuanya, yang tidak lagi memerlukan bimbingan dan ataupun arahan hamba Tuhan. Kemudian kita lihat di ayat berikutnya Paulus meneruskan dengan kalimat yang dituliskan seperti nadanya nada yang sarkasme gitu ya. Di ayat 8 ini, alangkah baiknya jika memang demikian bahwa kamu menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ini kayak sindiran ya, bahwa kalau jemaat di Korintus tersebut sudah kaya, nyaman, makmur, mestinya sudah sepantasnya Paulus yang sudah menjadi bapa rohani mereka turut merasakan kebahagiaan tersebut sebagai raja dalam tanda petik ya. Tetapi kondisinya sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Jadi
Paulus dan pelayan Tuhan ini malah direndahkan karena pelayanan yang mereka berikan. Nampak sekali kesombongan yang dilakukan, yang terjadi di beberapa jemaat di Korintus ini. Nah, terhadap kesombongan tersebut, di ayat 9, Paulus memberikan suatu perbandingan, ya, kondisi pelayan Kristus dengan keadaan jemaat Korintus yang bertolak belakang. Ya. Jelas sekali, yaitu dikatakan rasul itu adalah tempat yang paling rendah, berada di tempat yang rendah. Seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati, yang artinya mereka tidak berdaya, yang menjadi tontonan, ya, baik bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Bayangkan semuanya memandang para pelayan Tuhan sebagai tontonan dalam arti negatif, ya. Kemudian juga para rasul dipandang bodoh karena melayani Kristus. Ini dituliskan Paulus bertolak belakang dengan jemaat di Korintus yang melihat diri mereka arif. Kemudian juga disampaikan bahwa para rasul ini lemah dan hina, sedangkan jemaat mereka menganggap diri mereka kuat serta mulia. Para rasul hidup dengan perjuangan, mereka kelaparan, kehausan, kemudian dalam kondisi telanjang, dipukuli, mengembara. Mereka juga harus bekerja dengan berat untuk bertahan hidup. Tetapi meskipun demikian, para rasul tetap sabar, ya. Mereka tetap memberkati bagi yang memfitnah, kemudian juga mereka sabar terhadap aniaya, kemudian juga mereka tetap ramah. Jadi ini menunjukkan bahwa para rasul itu tetap hidup dalam kerendahan hati. Mereka menghadapi segala hal yang tidak baik dengan tetap ramah, tetap sabar, karena mereka memang harus menjadi contoh, ya. Nah, dari ayat 10 sampai 13 tadi jelas sekali Paulus membandingkan kehidupan dan keadaan para rasul yang penuh, yang dijalani dengan kerendahan hati, dengan kehidupan jemaat Korintus yang sombong, sebuah kondisi yang bertolak belakang. Tetapi Paulus menekankan bahwa di ayat 14 bahwa dia melakukan itu bukan untuk mempermalukan jemaat, tetapi sebagai teguran kepada anak. Nah, kita melihat bahwa di akhir-akhir pasal 4 ini, setelah pada awal-awalnya Paulus begitu keras gitu, ya, dengan menegur dengan kalimat yang keras, kemudian seperti menyindir dengan kalimat yang sarkastik begitu. Tapi di ayat 14-15 ini Paulus mulai mengakhiri teguran itu dengan kalimat yang menyejukkan, yaitu bahwa Paulus menganggap jemaat di Korintus adalah anak-anak yang ia kasihi. Paulus juga memposisikan dirinya bagi mereka itu bukan sebatas sebagai pendidik ataupun pengajar, tetapi lebih daripada itu, yaitu sebagai bapa bagi mereka, sebagai bapa rohani bagi jemaat di Korintus. Suatu ungkapan ajakan untuk menjalin hubungan yang sangat dekat, anak dengan bapa. Artinya adalah sebuah keluarga, bukan sekedar guru dengan murid. Di ayat 16 sebagai anak, Paulus sebagai bapa mereka sudah memberikan teladan yang baik untuk jemaat untuk mereka tiru. Dan Paulus menginginkan jemaat juga mengikuti teladan Paulus dan para rasul, yaitu hidup dengan penuh kerendahan hati. Itu juga sebagai bapa. Jadi Paulus juga tidak, meskipun dia meninggalkan jemaat di Korintus, tapi dia juga mengirimkan Timotius untuk mendampingi mereka. Dan dia juga bilang bahwa Timotius adalah anaknya yang dia kasihi, ya, yang dia kasihi. Sehingga Paulus ingin menekankan bahwa memang pelayan Tuhan ini dengan jemaat adalah suatu keluarga, sebuah keluarga, sehingga dalam keluarga tindakan saling menasihati dan saling mengingatkan itu menjadi sangat penting dan akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Paulus menyadari bahwa tidak semua jemaat yang dia rintis tumbuh dengan baik selama dia tidak bersama mereka lagi. Beberapa menjadi sombong dan mengira bahwa Paulus tidak akan kembali lagi kepada mereka. Tapi Paulus mengingatkan bahwa dia akan segera kembali dan jemaat bisa memilih apakah mereka ingin melihat Paulus datang dengan lemah lembut karena mereka hidup benar,
atau mereka ingin melihat Paulus datang dengan cambuk karena hidup mereka tidak benar. Bapak Ibu, amanat teks dari yang kita baca ini adalah yang pertama, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Yang kedua, Tuhan menghendaki umatnya agar memiliki kerendahan hati. Dan aplikasi buat kita semua, apakah saudara sudah menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya hakim? Dan apakah saudara sudah hidup dalam kerendahan hati? Amin. Kita diberi firman Tuhan supaya rendah hati. Kita teruskan dengan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. mengucap syukur bahwa Tuhan memberi contoh Paulus, orang yang sungguh melayani Tuhan dengan kerendahan hati pada waktu dia mengerjakan dengan pekerjaan yang berat, dia tetap setia. Sekalipun dimaki, Tuhan mereka memberkati, dianiaya, mereka sabar, difitnah, tetap menjawab dengan ramah, didera, disiksa, tapi tetap mengasihi. Ini menunjukkan orang yang sungguh rendah hati. Biarlah Tuhan roh rendah hati dan sikap rendah hati
ada pada kami semuanya. Kami mau terus tetap melayani Tuhan. Tuhan berkati semuanya dengan limpahnya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan. Tuhan buat semuanya berbuah lebat dan dilindungi Tuhan supaya tetap sehat tanpa kesakitan. Dilindungi Tuhan dari segala yang jahat supaya tidak berdosa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus memberkati kita dengan berlimpah-limpah.